Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Win Kuntari selaku dosen pembimbing, yang saya hormati dosen moderator, dan teman-teman MAB yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aziza Nurfitriani dengan NIM J3J818385. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapang di Payung Putih dengan judul peningkatan nilai tambah jamur tiram menjadi kaldu jamur tiram. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Sektor hortikultura mempunyai potensi untuk dikembangkan. Salah satu yang masuk dalam jenis hortikultura adalah jamur. Syarat tumbuh jamur yaitu tempat yang lembab dan suhu yang dingin. Oleh karena itu, jamur sangat cocok dibudidayakan di Sukabumi karena suhu Sukabumi yang dingin. Kandungan nutrisi jamur berupa lemak tergolong rendah, yaitu 1,6%, sedangkan kandungan proteinnya cukup tinggi, yaitu 27%. Jamur tiram putih atau Pleurotus ostreatus termasuk ke dalam jenis jamur kayu karena tumbuh pada substrat kayu yang sudah lapuk. Dalam menjalankan budidaya jamur tiram putih, Payung Putih seringkali mengalami hasil panen yang berlebih, sehingga tidak mampu diserap pasar. Mengingat umur simpan jamur tiram putih segar yang tidak tahan lama, perlu ada tindakan lanjutan agar kelebihan hasil panen tersebut dapat dimanfaatkan. Salah satu caranya yaitu dengan mengolahnya menjadi kaldu jamur tiram yang tentu saja dapat menciptakan nilai tambah untuk produk jamur tiram. Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan, tujuan dari praktik kerja lapang ini yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis di Payung Putih. Yang kedua, mengkaji peningkatan nilai tambah jamur tiram menjadi kaldu jamur di Payung Putih berdasarkan aspek finansial dan non-finansial. Selanjutnya ada metodologi. Praktik kerja lapang ini dilakukan selama 3 bulan terhitung dari tanggal 1 Februari sampai 30 April 2021 di Payung Putih, yang berlokasi di Jalan Pajajaran nomor 72, Babakan, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dan metode analisis kuantitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis SWOT, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek kolaborasi. Sedangkan metode analisis kuantitatif yaitu aspek finansial yang terdiri dari analisis aliran kas atau cash flow, analisis nilai pengganti atau switching value, dan laporan laba rugi. Selanjutnya ada keragaan perusahaan. Payung Putih didirikan pada tahun 2011 oleh Bapak Heri Rosmanto dengan modal awal 100 juta rupiah yang merupakan modal pinjaman dari bank. Pada awal berdirinya, Payung Putih hanya memproduksi dan menjual backlog. Pada tahun 2012, Payung Putih mulai membudidayakan jamur tiram putih. Dan pada tahun 2018, Payung Putih mulai menjual bibit jamur tiram putih F2. Selanjutnya, daftar bangunan yang dimiliki Payung Putih yaitu 5 kumbung budidaya, 2 kumbung inkubasi, 1 ruang inokulasi, 1 tempat pembuatan backlog, 2 mes karyawan, 1 ruang istirahat karyawan, dan 1 toilet. Untuk kegiatan bisnisnya dimulai dari pengadaan bahan baku, pembuatan backlog, pembibitan, inkubasi, pemeliharaan backlog, panen, dan pemasaran. Selanjutnya ada rumusan ide pengembangan bisnis. Kajian pengembangan bisnis yang diajukan adalah peningkatan nilai tambah jamur tiram menjadi kaldu jamur tiram. Rencana kajian pengembangan bisnis ini diformulasikan berdasarkan kelemahan dan peluang yang ada pada lingkungan perusahaan. Penentuan ide pengembangan bisnis pada Payung Putih didapat dari analisis SWOT yang diperoleh dari strategi alternatif yaitu strategi WO, yang merupakan faktor internal kelemahan atau weakness dan faktor eksternal peluang atau opportunities. Selanjutnya adalah bagan alur ide pengembangan bisnis. Permasalahan yang dihadapi Payung Putih yaitu hasil produksi harian yang fluktuatif. Dari faktor internal terdapat kelemahan yaitu jumlah produksi harian fluktuatif, jamur tiram putih mudah rusak, dan umur simpan jamur tidak tahan lama. Selanjutnya dari faktor eksternal terdapat peluang yaitu jamur tiram diminati masyarakat, kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat meningkat, tingkat konsumsi masyarakat terhadap jamur tiram putih tinggi, dan kandungan protein jamur tiram putih tinggi. Lalu muncul ide pengembangan bisnis yaitu peningkatan nilai tambah jamur tiram menjadi kaldu jamur tiram, yang selanjutnya akan dianalisis menggunakan aspek finansial dan non-finansial. Jika dinyatakan layak, kajian pengembangan bisnis ini dapat dilaksanakan. Jika tidak layak, maka akan dievaluasi kembali. Selanjutnya ada perencanaan produk. Gambar di sebelah kiri merupakan contoh produk dari kaldu jamur tiram, dan di sebelah kanan merupakan merek dagangnya yaitu Mushroom, kaldu jamur tiram yang diproduksi oleh Payung Putih. Selanjutnya ada perencanaan pemasaran.
Yang pertama, ada strategi STP dengan segmentation masyarakat dengan kesadaran akan pola hidup sehat yang tinggi yang berada di wilayah Sukabumi, Jabodetabek, dan sekitarnya. Lalu targeting, yaitu masyarakat yang memiliki pola hidup sehat yang berada di wilayah Sukabumi, Jabodetabek, dan sekitarnya. Dan positioning, yaitu penggunaan bahan baku alami dan tanpa bahan pengawet. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk berupa kaldu jamur tiram dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp24.000 berdasarkan HPP. Penjualan dilakukan secara online dan promosi menggunakan iklan di sosial media. Selanjutnya terdapat perencanaan teknis. Berikut merupakan jadwal produksi kaldu jamur tiram, yaitu pengadaan bahan baku berupa bahan baku utama dan bahan baku petunjang dilakukan di hari Senin dan Selasa. Untuk produksi dilakukan pada hari Selasa dan hari Rabu, pengemasan dilakukan hari Selasa dan hari Rabu, dan untuk pemasaran dilakukan dari hari Kamis sampai hari Minggu. Selanjutnya yaitu proses produksi kaldu jamur tiram. Diawali dengan mempersiapkan jamur tiram dan bahan baku penunjang, lalu pensuiran jamur tiram, pembersihan bahan baku penunjang, pencucian suiran jamur dan bahan baku penunjang, pengirisan bahan baku penunjang, pencampuran suiran jamur dan irisan bahan baku penunjang, penyusunan campuran bahan di atas loyang, pemasukan ke dalam loyang selama 1 jam dengan suhu 65 derajat Celcius, lalu pengeluaran loyang, pembalikan campuran bahan, dan pemasukan kembali loyang. Selanjutnya, pengeluaran loyang dan diamkan sampai dingin, lalu penghalusan semua bahan baku dan jamur tiram dan kaldu jamur tiram siap dikemas. Selanjutnya terdapat perencanaan organisasi dan manajemen. Kegiatan pengembangan bisnis ini membutuhkan 2 orang tenaga kerja baru untuk memproduksi dan memasarkan kaldu jamur tiram. Sedangkan perencanaan kolaborasi yaitu kolaborasi untuk kajian pengembangan bisnis ini akan berkolaborasi dengan pemasok dan pemasar. Selain itu juga akan berkolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan produk. Selanjutnya ada perencanaan finansial. Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam analisis cash flow pada perencanaan pengembangan bisnis ini adalah model yang digunakan merupakan modal sendiri. Umur proyek ditetapkan selama 10 tahun. Dilihat dari investasi yang memiliki nilai terbesar yaitu oven. Proses produksi dilakukan di lahan milik sendiri. Pada tahun pertama, pengembangan bisnis dimulai pada bulan ke-7. Pajak penghasilan usaha sebesar 0,5% dari penerimaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Lalu tingkat suku bunga atau discount rate yang digunakan berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata di Indonesia yaitu sebesar 5%. Lalu, harga jual ditentukan berdasarkan HPP dan markup yang diinginkan. Selanjutnya terdapat perencanaan finansial. Yang pertama yaitu biaya investasi. Total biaya investasi yang dikeluarkan sejumlah Rp14.601.500. Selanjutnya ada biaya operasional. Total biaya operasional pada tahun ke-1 sejumlah Rp41.260.400. Pada tahun ke-2 sampai tahun 10, total biaya operasional sejumlah Rp81.520.000. Selanjutnya ada perencanaan penerimaan. Penerimaan penjualan kaldu jamur tiram pada tahun ke-1 yaitu sejumlah Rp51.840.000 dan pada tahun ke-2 sampai tahun ke-10 yaitu sejumlah Rp103.680.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laba bersih yang didapatkan pada tahun ke-1 yaitu Rp9.244.833 dan pada tahun ke-2 sampai 10 laba bersih yang didapatkan yaitu Rp20.722.861. Selanjutnya, berdasarkan analisis aliran kas, rencana pengembangan bisnis ini layak dijalankan karena nilai NPV lebih besar dari 0 yaitu Rp144.611.262,49. Nilai net BC lebih besar dari 1 yaitu 38,76, nilai IRR lebih besar dari diskon faktor yaitu 30,97%, dan payback period lebih cepat dari umur bisnis yaitu 1 tahun 2 bulan. Selanjutnya ada analisis switching value. Batas maksimum yang dapat ditoleransi agar bisnis tetap layak dijalankan yaitu penurunan produksi sebesar 19,25%, kenaikan harga bahan baku sebesar 168,01%, dan kenaikan biaya produksi sebesar 24,44%. Persentase tersebut mengacu pada nilai NPV sama dengan 0. Selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan yang pertama yaitu salah satu rumusan ide rencana pengembangan bisnis yang didapatkan dari analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan adalah peningkatan nilai tambah jamur tiram menjadi kaldu jamur tiram. Rumusan ide pengembangan bisnis ini dijalankan dengan memperbaiki kelemahan internal dan memanfaatkan peluang eksternal.
Yang kedua, rencana pengembangan bisnis peningkatan nilai tambah jamur tiram menjadi kaldu jamur ini dikaji secara non-finansial dan finansial. Analisis non-finansial terdiri dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis, aspek organisasi dan manajemen, dan aspek kolaborasi dinyatakan layak untuk dijalankan. Berdasarkan analisis finansial yang telah dilakukan menggunakan metode analisis cash flow, rencana pengembangan bisnis peningkatan nilai tambah jamur tiram menjadi kaldu jamur layak dijalankan. Berdasarkan analisis switching value, batas maksimum yang dapat ditoleransi agar bisnis tetap layak yaitu penurunan produksi sebesar 19,25%, kenaikan biaya produksi sebesar 22,44%, dan kenaikan biaya bahan baku sebesar 168,01%. Selanjutnya terdapat saran yang pertama yaitu, Payung Putih dapat mengaplikasikan rencana pengembangan bisnis peningkatan nilai tambah jamur tiram menjadi kaldu jamur agar pendapatan perusahaan meningkat. Yang kedua, pencegahan penurunan produksi yang dapat mencapai 19,25%, Payung Putih dapat melakukan strategi pemasaran seperti peningkatan promosi. Pencegahan kenaikan harga bahan baku dan kenaikan biaya produksi yang dapat mencapai 168,01% dan 22,44%, Payung Putih dapat menjalin kerjasama atau bermitra dengan para petani jamur dan pemasok bahan baku seperti tengkulak dan pedagang pasar. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil praktik kerja lapang di Payung Putih. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.